Tuduhannya diawali dengan mubahalah. Padahal mubahalah dilindungi oleh undang-undang khususnya pasal 29 tentang menjalankan syariat agama ya Pak Ustadz ya. Itu yang saya pahami. Nah tapi kemudian berubah lagi penyebaran berita bohong. Undang-Undang nomor 1 pasal 14 tahun 1946. Nah ini yang sangat miris sekali. Kita sebagai aktivis dalam kesempatan yang singkat ini juga saya mengajak kepada teman-teman aktivis untuk tetap istiqomah, tetap berjuang dan tidak takut dikriminalisasi, karena sebagaimana tadi disampaikan pada pembukaan tadi tentang surat Muhammad ayat 7 tentang surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya cintai Pak Ahmad Hosinuddin selaku penyelenggara dan bapak-bapak para praktisi, pakar hukum, wartawan senior dan aktivis yang bisa hadir hari ini, namun saya tidak bisa sebutkan satu persatu mengingat waktu yang sangat terbatas, dan saya juga alhamdulillah kebagian yang terakhir. Masih ada lagi, 2 lagi. Oh masih ada lagi ya? Iya. Jadi saya bisa belajar banyak tentang hukum dan konstruksi hukum yang sudah dipaparkan oleh para ahli hukum tadi. Alhamdulillah hari ini saya senang sekali karena ada pengacara kami juga, Habib Al-Katiri, yang menangani kasus saya dulu di peristiwa 2019. Kemudian juga ada sahabat juang kita Ustadz Edi Mulyadi tentang kasus jin buang anak. Artinya saya di sini tidak sendirian, bahwa saya adalah bagian dari korban kriminalisasi. Saya menyebutnya bahwa saya, Bang Jali Pitung, adalah korban dari demokrasi hitam. Mengapa saya sebut korban dari demokrasi hitam? Undang-undang dasar kita membolehkan, membenarkan dan melindungi secara konstitusional orang melakukan unjuk rasa. Tapi apa yang saya lakukan untuk menolak dugaan pemilu curang, hasilnya seperti yang tadi Pak Al-Katiri sampaikan, saya dituduh waktu itu memiliki bahan peledak dan seterusnya, sehingga pasalnya berubah. Yang secara hukum tadi sudah dipaparkan, saya tidak perlu mengulangi kembali. Dan saya ingin fokus kepada sahabat juang kita Ustadz Gus Nur. Kemudian juga saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bang Ajis Yanuar tentang sinergisitas. Lalu Edi Mulyadi menyampaikan tentang kita umat Islam, aktivis, ulama, serta rekan-rekan media yang memasuki era, saya menyebutnya era jurnalis liberalis kapitalis ya. Memang faktanya seperti itu. Maka berdasarkan pengalaman kami dulu, hanya koran Tempo ya Ustadz ya, hanya satu-satunya di penghujung persidangan kita yang ke-36 itu koran Tempo. Padahal sebelumnya, nah ini sama dengan kasus Gus Nur tadi yang disampaikan oleh Bang Edi Mulyadi dan Hosinuddin. 17 Oktober saya ingat sekali, itu tahun 2019, dilakukan konferensi pers bahwa Jali Pitung dan kawan-kawan adalah orang-orang yang memprovokasi mahasiswa untuk melakukan penggagalan pelantikan presiden pada tahun 2019. Bahkan ada tudingan saya membawa bahan peledak dan sebagainya. Nah inilah yang kita sedih terhadap kasus Gus Nur hari ini. Tuduhannya diawali dengan mubahalah. Padahal mubahalah dilindungi oleh undang-undang khususnya pasal 29 tentang menjalankan syariat agama ya Pak Ustadz ya. Itu yang saya pahami. Nah tapi kemudian berubah lagi penyebaran berita bohong. Undang-undang nomor 1 pasal 14 tahun 1946. Nah ini yang sangat miris sekali. Kita sebagai aktivis dalam kesempatan yang singkat ini juga saya mengajak kepada teman-teman aktivis untuk tetap istiqomah, tetap berjuang dan tidak takut dikriminalisasi, karena sebagaimana tadi disampaikan pada pembukaan tadi tentang surat Muhammad ayat 7
intang surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Nah itu saya rasakan betul. Bagaimana saya di lapas kota Tangerang itu tetap tegar. Artinya ayat itu benar-benar shadaqallahul azim. Saya tetap tegar, tidak minder, tidak merasa bersalah karena memang kita benar memperjuangkan kebenaran. Begitu juga apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz Bukhari tentang agama, bagaimana kita melakukan amar ma'ruf. Nah ini saya tertarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Hosinuddin tadi tentang bagaimana kita umat Islam bukan hanya di Indonesia saat ini memasuki hari yang ke-21 berburu Lailatul Qadar. Tapi tadi disampaikan bahwa ada setingkat yang lebih tinggi dari itu ya, yaitu memerangi pemimpin yang zolim. Berdakwah bukan memerangi. Maksudnya? Awal amar ma'ruf. Oh iya, maksud saya iya. Kalau saya mungkin karena dari sisi aktivis ya, mohon maaf kita koreksi kalimatnya. Jadi berdakwah dalam rangka memerangi pemimpin yang zolim. Iya. Nah ini kita melihat, kita lihat apa yang dirasakan oleh Gus Nur hari ini juga pernah dirasakan oleh saya beberapa tahun yang lalu, tepatnya 3 tahun yang lalu. Untuk itu kita para aktivis bagi yang sempat mudah-mudahan bisa ikut mengunjungi persidangannya karena terbuka untuk umum dan terus mendukung sekaligus berdoa agar majelis hakim ini bisa memutus saudara kita Gus Nur ini bebas dari segala tuntutan hukum. Amin ya. Karena memang kita lihat ini adalah sebuah, kalau saya boleh lancang mengatakan ini adalah sebuah pemerkosaan hukum atas nama hukum, atau bisa disebut juga politisasi hukum. Sebagaimana tadi para pakar sudah menyampaikan tentang ekualitas, tentang diskriminasi dan kriminalisasi, ini memang kental sekali terjadi di dalam masa pemerintahan Jokowi. Jadi banyak juga orang-orang yang melakukan hal yang sama, bahkan saya masih ingat betul itu, Anda teman-teman bisa searching kembali bagaimana dulu Presiden Joko Widodo itu menyatakan SMK mobil ya, tentang mobil SMK. Kalau tidak salah kalimatnya begini, sudah ada 6.000 lebih yang memesan SMK. Tapi sampai saat ini sudah berapa tahun, sudah hampir 10 tahun dia jadi presiden, satu pun saya belum melihat ada yang melintir-melintir atau melipir di jalan raya. Jadi dia termasuk mobil yang punya kecepatan goib ya, kecepatan melebihi exocet. Nah, inilah yang miris. Maka tadi para pakar menyampaikan tentang kriminalisasi dan diskriminasi kalau kata Pak Juju tuh. Ketika itu yang menyatakan Habib Rizik, hanya saya misalnya, bagaimana Bang Jari kabar? Alhamdulillah saya sehat. Padahal saya mungkin secara medis menurut dokter saya pilek gitu. Nah itu langsung diburu pasal itu. Kemudian juga tokoh agama, aktivis seperti Bang Munarman, kemudian langsung aja pada persoalan ini Gus Nur misalnya, tapi tidak kepada Jokowi, tidak kepada Denny Siregar, Adi Armando, Abu Janda. Nah ini yang jadi pertanyaan besar, bagaimana penegakan hukum kita terhadap negeri ini. Sedangkan kita sama-sama menyadari dan sepakat ya, sepakat dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana kita bisa meraih keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ketika pasal 2-nya kita tidak lakukan dari awal atau lebih dulu kita lakukan tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah berbicara tentang keadilan ini, saya melihat yang banyak ini hanya pengadilan dan proses peradilan. Tapi untuk mencari keadilan kita sangat memprihatinkan di negeri yang sangat kita cintai ini. Jadi mungkin dari sisi aktivis, sekali lagi saya hanya ingin menguatkan, mendoakan, sekaligus menyemangati teman-teman aktivis untuk tidak pernah takut, untuk tidak pernah jemu, dan untuk tidak pernah berhenti berjuang. Karena nanti Allah yang akan membela. Pak Ustadz tadi sudah sampaikan bahwa yang dinilai dan diberikan pahalanya itu bukanlah hasil dari perjuangan kita,
tapi niat dan aktivitas kita di dalam berjuang dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.